Di depan gua udah ada lampu COB Bicolor RGB dari Neewer. Dan ini adalah Neewer MS60C dan MS150C. Dulu, rata-rata lampu COB itu cuma bisa keluarin atau cuma bisa rendering warna putih aja, daylight atau 5600 Kelvin, dan ini tuh punya sedikit problem karena rendering warna putih antara setiap merek itu agak sedikit berbeda. Kebetulan gue punya lampu COB dari berbagai merek berbeda, dan semua lampu ini itu nggak punya warna putih yang persis sama. Ada yang sedikit agak kehijauan kayak Amaran 200D, dan ada yang sedikit ke arah pink atau magenta kayak Godok SL60 seri yang lama. Nah, problem ini itu ternyata bisa diselesaikan oleh lampu COB generasi baru yang dia udah punya mode bicolor dan juga mode RGB yang punya green atau magenta shift yang bisa shifting sedikit ke arah magenta atau ke arah green untuk warna putihnya. Atau kalau misalnya kalian pakai dengan dipaduin dengan lampu merek lain, itu dia juga bisa nyesuaiin warnanya akan menjadi sedikit lebih magenta atau sedikit lebih hijau. Apakah kedua lampu ini adalah lampu COB terbaik yang pernah gue review? Mari kita bedah. Gue dikirimin kedua lampu ini oleh Neewer Indonesia, dan saat gue cek harganya di marketplace, gue cukup kaget ngelihat price point dari kedua lampu RGB ini. Karena menurut gue ini termasuk murah. Untuk yang MS60C, yang 60 wattan itu harganya jadi sekitar di 2,1 jutaan, dan yang MS150C yang 150 watt itu turun tinggal 4 jutaan. Seingat gue, ini adalah price point termurah untuk sebuah lampu bicolor dan RGB di kelas 60 watt dan juga di kelas 150 watt. Tapi koreksi kalau gue salah ya. Anyway, di awal datang kedua lampu ini, itu gue berpikir kalau kedua lampu ini tuh akan cukup mirip dari segi usage dan juga fitur. Mungkin cuma agak beda di powernya doang, yang satunya 60 watt, yang satunya 150 watt. Tapi setelah gue coba selama beberapa minggu, gue temui bahwa kedua lampu ini itu ternyata cukup berbeda. Untuk yang MS60C, ini adalah lampu dengan power maksimum di 65 watt, yang form factor-nya tuh cukup compact. Cuma sekitar 716 gram, dan kayaknya lampu ini tuh sengaja didesain untuk bisa dioperasiin secara mobile atau penggunaan handhold. Di paket penjualannya, lampu ini udah dikasih handle plus battery plate yang bikin MS60C ini bisa dipasang di light stand kayak lampu COB pada umumnya, bisa juga ditaruh meja buat jadi kicker light atau bahkan buat fill light. Yang menurut gua agak spesial adalah biasanya lampu-lampu di kelas portable dan compact ini itu cuma mau nyala pakai 2 baterai NPF, tapi MS60C ini bisa nyala cuma dengan 1 baterai NPF aja. Sedangkan yang MS150C, yang ini, itu bahkan dia nggak sanggup untuk dinyalain dengan 2 baterai NPF. Bisa digunain secara mobile, pakai V-mount battery, tapi bahkan V-mount battery atau V-mount plate-nya itu tidak include di paket penjualan. Dari sisi light stand adapternya pun bentuknya juga agak beda antara yang 150C sama yang 60C. Yang 150C ini sedikit kokoh, cuma adjustment-nya itu jadi agak stepping. Nggak bisa atur tilt yang super presisi. Sedangkan yang MS60C itu tilt adjustment-nya bisa lebih smooth. Perbedaan minor lainnya itu adalah ada beberapa fitur yang di MS150C ini ada, tapi di MS60C nggak ada. Jadi yang MS150C ini, itu dia punya pilihan mode lagi, yaitu filter Lee dan Roscoe yang di MS60C ini nggak ada. Ini tuh bikin lampunya jadi kayak punya preset lebih banyak. Tapi bukan artinya punya lampu atau punya range warna lebih banyak. Bukan itu. Cuma presetnya aja yang lebih banyak. Secara build, menurut gua kedua lampu ini tuh gokil parah. Karena hampir seluruh bodinya itu terbuat dari metal. Cuma bagian back panelnya aja yang terbuat dari plastik. Dan keseluruhan bodi metal ini akan bikin lampunya bisa buang panas yang lebih cepat dibanding lampu-lampu di kompetitornya. Gua udah testing MS150C ini di full power, dan kemudian gua pegang seluruh back panelnya atau seluruh panelnya, seluruh bodi metalnya ini, dan gue tidak merasakan adanya panas sedikit pun karena pembuangannya atau pembuangan panasnya itu cukup masif. Jadi kita bisa rasain panas yang cukup heboh di bagian fan-nya, tapi nggak di bodinya. Yang perlu diketahui juga adalah mount native dari kedua lampu ini itu menggunakan Neewer mount, tapi keduanya dapat adapter dari Neewer ke Bowens mount yang bikin lampu ini itu jadi sangat fleksibel. Gua berharap juga Neewer Indonesia itu bisa datengin modifier yang native, jadi dia pakai Neewer mount gitu, karena
Kalau misalnya didatengin, gue yakin setupnya itu akan jadi lebih compact, lebih kecil, karena adapternya yang gue pegang itu dia terbuat dari metal, jadi berasa cukup berat, apalagi kalau misalnya kita pasangin dengan modifier Bowens yang emang agak gede-gede. Dari sisi light rendering, itu gue cukup takjub dengan kedua lampu ini. Jadi Neewer stated kalau kedua lampu ini itu punya CRI yang cukup tinggi di 97 dan TLCI yang tinggi juga di 98. Range CCT-nya juga cukup lebar dari 2700 sampai 6500 Kelvin. Tapi yang bikin gue bener-bener takjub itu sebenarnya bukan speknya, tapi 3 hal ini. Yang pertama adalah akurasi warna di mode CCT. Jadi karena gue kebetulan punya beberapa lampu COB, jadi gue bisa bandingin color rendering lampu Neewer ini dengan beberapa lampu di merek yang berbeda, kayak Amaran dan juga Godok. Dan hasilnya, rendering warna putihnya itu cukup mirip untuk setiap titik color temperatur. Kedua adalah adanya fitur green atau magenta shift untuk mode CCT. Jadi tadi di awal video itu gue udah sempet mention bahwa beberapa lampu itu punya kecenderungan ngerender sedikit berwarna hijau atau sedikit berwarna magenta. Karena kedua Neewer ini basically adalah lampu RGB WW, maka dia punya fitur yang disebut green atau magenta shift. Sebelumnya gue juga pernah dikirimin lampu RGB WW yang technically dia harusnya punya green magenta shift, tapi dia nggak punya. Dan yang bikin gue cukup kaget itu adalah angka shifting green magentanya itu ternyata sangat tinggi untuk kedua lampu ini. Lampunya itu punya green magenta shift dari minus 50 sampai 50 poin, yang artinya lampu ini tuh punya range increment sebesar 101 poin, yang ini adalah sangat-sangat lebar. Dan fitur ini tuh sangat berguna kalau misalnya kalian pengen dapetin warna putih yang presisi, atau kalian pengen nyamain warna yang sangat-sangat presisi. Hal terakhir yang bikin gue amazed itu adalah lampu ini tidak punya artefak sama sekali saat kita sorot ke tembok atau saat kita sorot ke limbo yang warna putih. Di mode RGB atau bahkan di mode CCT-nya juga itu nggak ada artefak sama sekali waktu lampunya disorot langsung ke background tanpa modifier apapun. Rasio antara intensity dan powernya itu juga masih bagus. Jadi lampu ini itu bisa menghasilkan intensity yang tinggi, warna yang pekat, dan menurut gue ini cukup luar biasa. Setiap degree dari hue atau warnanya itu tidak ada artefaknya sama sekali. Untuk penggunaan lampunya dengan standar reflektornya kayak gini, itu juga performanya masih sangat bagus. Nggak ada shifting color temperatur atau perbedaan intensity yang mencolok kalau misalnya kita pasangin standar reflektor ini dan kita tembak ke tembok. Biasanya lampu-lampu lain yang gue terima itu kalau misalnya kita pasangin standar reflektornya, itu performanya jadi cukup jomplang. Dia bisa fokusin, tapi intensity atau selisih intensity antara bagian luar dan dalamnya itu cukup signifikan. Lampu ini itu enggak. Jadi kalau misalnya kita mau kontrol cahayanya atau kita mau fokusin cahayanya dan pengen dapetin intensity yang sedikit lebih tinggi, reflektor ini berfungsi dengan baik, dan kombinasi antara reflektor dan mountnya dan lampunya itu sangat baik, dan menurut gue ini yang terbaik dari seluruh lampu yang gue udah pernah cek. Ini impresif. Dari sisi usage, gue hampir tidak mengalami kendala sama sekali. Mode CCT, HSL, FX, dan mode lainnya itu sangat mudah diakses dan sangat mudah dipindah-pindah, dan suara fan dari kedua lampu ini itu juga tergolong cukup hening. Kalau yang MS150C itu kecepatan fan-nya itu bisa diatur. Kalau yang MS60C, gue nggak menemukan pengaturan kecepatan fan-nya. Sedikit catatan dari sisi usage adalah kedua lampu ini itu nggak punya handle atau pegangan di bagian belakang lampu. Selama kalian pasang modifier atau softbox-nya nggak terlalu gede atau terlalu masif, hal ini tuh sebenarnya nggak akan pengaruh. Gua juga coba testing dengan optical snoot Godox BLP di berbagai mode RGB dan juga CCT, dan gua notice sedikit terjadi vignette alias ada daerah luar dari lingkarannya yang punya intensity yang sedikit lebih redup, yang bahkan bisa jadi nggak kelihatan di video. Buat gua yang seorang solo creator, itu gua selalu menggunakan lampu yang selalu ada apps-nya. Kedua lampu ini itu punya apps yang user interface-nya itu cukup intuitif. Apps-nya sendiri itu juga cukup refine. Ada slider bar-nya dan juga ada one point increment untuk naik atau turunin intensity yang lebih presisi. Pengaturan preset atau untuk save settingan yang kita mau untuk setiap mode itu juga bisa sampai banyak.
konekin antara lampu ke handphone itu juga cukup cepat. Dan kalau misalnya kita mau kontrol grup yang lebih rumit buat keperluan syuting atau produksi yang lebih presisi lagi, itu juga bisa. Gue juga udah cek, ada beberapa fitur keren yang cuma bisa diakses via apps kayak color picker, dan bahkan bisa juga live mode in case kita pengen gonta-ganti warnanya secara real time. Buat mode FX, kalian akan bisa atur settingan lebih refine via apps, karena kalau via back panel lampunya itu cuma ada setting intensity dan frekuensi. Kalau kalian mau atur color temperatur atau bahkan HSL-nya itu harus via apps. Oke, so far gue punya sedikit catatan minor buat kedua lampu ini. Yang pertama adalah yang MS60C. Jadi kalau misalnya gue pegang ini, terus gue pasang baterai NPF, di tangan gue ini udah ada baterai NPF, gue pasang kayak gini. Nah, baterai NPF-nya ini gue bisa cabut lagi dengan mudah tanpa harus neken tombol yang ada di sini. Jadi dia punya sedikit masalah kepresisian yang menurut gue agak cukup minor. Berikutnya, gue juga notice kalau colokan adapter ke lampunya itu jadi kayak ada spacingnya. Dan ini tuh jadi kelihatan kayak belum kecolok sempurna, padahal lampunya udah bisa nyala. Untuk yang seri MS150C, itu colokannya mentok sampai full. Jadi gue pikir ini adalah masalah QC aja, minor, tapi gue berharap newer next time di lampu-lampu seri berikutnya itu bisa punya colokan yang ada skrunya, jadi dia bisa ngunci dengan kuat, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu jadi nggak terjadi. Oke, di luar beberapa hal minor yang tadi gue udah sebutin, kedua lampu ini punya performa yang sangat-sangat bagus. Mungkin jadi yang paling bagus dari sisi value gitu ya, dan performance juga, dari semua lampu yang udah pernah gue review, atau lampu COB RGB yang pernah gue review sampai saat ini. Kalau gue kasih rating, kayaknya kedua lampu ini itu bisa dapet solid 9 dari 10, dan gue sangat merekomendasikan kedua lampu ini untuk penggunaan kalian. Gue kasih linknya di deskripsi kalau kalian tertarik, dan so far gitu aja. Sampai ketemu sama gue, Christo Chandra, di video berikutnya. Ciao!